Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursilil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat pemirsa PA BKT TV di mana saja Anda berada, hadir bersama kita di layar kaca sahabat PA BKT TV dalam sebuah tema menggapai hidayah. Dalam suasana Siyamul Ramadan, dalam suasana Qiyamul Ramadan, suatu hal yang sangat diinginkan bagi setiap muslim adalah mendapatkan petunjuk dari Allah, pencipta alam semesta. Para pemirsa, dalam Al-Quran terkait dengan menggapai hidayah, bulan Ramadan diantaranya dikaitkan dengan Syahrul Quran, dan diantara fungsi Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Ada hudan, yaitu petunjuk, dan ada furqan, yaitu kemampuan orang-orang yang beriman untuk taat hukum. Ada kaitan antara hudan, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang selalu berusaha bagaimana dia menggapainya, dengan taat hukum atau furqan, kemampuan membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang pantas dan yang tidak pantas. Karena umat Islam selalu memantaskan dirinya di hadapan Sang Pencipta dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat PA BKT TV yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah lebih menjelaskan siapakah yang akan mampu mencapai atau mendapatkan hidayah dan pada akhirnya mendapat kedamaian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mani batulia fasobaro wa uqtiya fasyakaro wa dhulima faghafaro wa dhallama fastaghfaro ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rasulullah bersabda, orang-orang yang akan menggapai hidayah, mendapat bimbingan Allah dan mendapatkan sebuah kedamaian, maka yang pertama adalah mani betulia fasobar. Kata-kata mani betulia fasobar artinya apabila mendapat cobaan dalam hidupnya, mereka bersabar. Sahabat PA BKT TV yang dirahmati Allah dan dimana saja berada, latihan sabar itu tiap hari dan di setiap saat. Di bulan Ramadan adalah latihan bersabar. Dalam perspektif sejarah, bahkan ada umat yang terdahulu dia berpuasa 50 hari, bukan 30 hari. Ada umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, atau umat kita, atau kita umat Islam, ada orang yang berpuasa 50 hari dan berbukanya bukan waktu maghrib. 50 hari berbukanya di waktu Isya.
Maka perintah puasa itu juga diperintahkan sebagaimana kama kutiba alaikum. Sesungguhnya sebelum kamu juga min qablikum itu ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa sebelum kita, yaitu umat terdahulu dengan 50 hari dan berbuka ketika waktu isya. Bahkan ada yang berpuasa sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Itu dikenal dengan versi atau model puasa Nabi Daud. Sementara kita berpuasa 30 hari atau 1 bulan, kadang ada yang 29 hari, dan kita berbuka menjelang waktu maghrib atau waktu maghrib kita sudah berbuka. Itulah latihan sebuah kesabaran. Bersabar juga pada hal-hal yang terkait dengan berpuasa, pada cara bermedia sosial. Di antara kita ada yang bermedia sosial itu setiap saat mengirim informasi, sehingga HP kita ini penuh dengan informasi-informasi dari sahabat kita, karena memang hobinya begitu. Tidak pernah berpuasa terkait dengan bermedia sosial. Setiap saat scroll, setiap saat melihat terus media sosial yang terkait dengan WA yang lainnya, tidak henti-hentinya. Padahal kita harus bersabar juga, tidak harus semua informasi harus kita share, harusnya kita saring baru kita sharing. Saudara sahabat PA BKT TV di mana saja Anda berada, orang-orang yang ingin menggapai hidayah adalah bersabar. Di antaranya juga bersabar bermedia. Karena itu kita harus berpuasa bermedia sosial. Dalam arti tidak semua yang dapat dari informasi kemudian kita langsung sharing. Seharusnya kita saring dan baru kita sharing. Karena itulah inti kesabaran. Kemudian bersabar juga berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang yang tidak sabar berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari mendengarkan bacaan Quran di masjid dan musola, kemudian di bulan Al-Quran. Tentunya kita harus bersabar berinteraksi dengan karya jurnalistik Allah yang Maha Agung, yaitu Al-Quran. Ingat apa yang kita sebutkan di awal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita harus bersabar berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dengan penuh ketaatan, membacanya dengan etika yang sempurna. Bacalah dengan tartil, kemudian membaca dengan suara yang merdu dan indah. Karena itu adalah ciri khas kesabaran kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga para qori dan qori'ah kita, para sahabat kita yang selalu bersama Al-Quran memberikan senandung, Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi idhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbi idhawil Qur'an. Kan suaranya sahdu, bisa diulang masing-masing interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian para sahabat PA BKT TV di mana saja Anda berada, bersabar untuk menggapai hidayah Allah. Juga kita harus sadar bahwa kadang atau terkadang Allah memberikan ujian hanya khusus orang-orang tertentu. Bahkan mungkin memberikan ujian kepada kita dan harus bersabar karena ujian itu tidak pernah diberikan kepada orang lain. Ada seseorang yang kekurangan dari sesuatu yang tidak sempurna. Dia sehat tapi tak sempurna, tetapi ujian memang untuk dirinya. Ada orang yang ditakdirkan sejak umur puluhan tahun, dalam arti baru 10 tahun mereka sudah tidak lagi bisa berdiri karena Allah uji khusus. Tetapi orang tersebut
dia mampu bersabar, sehingga Allah berikan energi yang mantul, energi untuk kekuatan dengan cara mampu menghadapinya. Namun Allah tidak cabut dengan nikmat-nikmat yang lain. Walaupun dia tak pernah bisa berdiri bagikan orang lain yang sehat, dia berdiri, dia hanya berada di kursi roda, namun pada akhirnya dia menjadi motivator untuk nasional. Kenapa? Hidup memang harus dijalani. Ada sesuatu yang memang ditakdirkan ujian itu hanya untuk kita khusus, tapi apabila kita lakukan dengan penuh kesabaran, akan ada sebuah energi yang diberikan Allah untuk mampu menghadapinya, dan dia diberikan nikmat dalam bentuk yang lainnya. Sahabat PAPK TV yang dirahmati Allah, itu yang pertama, untuk menggapai kita mendapatkan hidayah atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu bersabar. Manikutulia fasabar. Dan yang kedua adalah wa uqtiya fasyabar, dalam arti jika engkau diberikan sesuatu, engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, diuji bersabar. Yang kedua, kemampuan kita bersyukur ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Sedikit saja yang kita lakukan, Allah berikan yang terbanyak. Kita hanya sholat sehari semalam rajin, yang sebelum tidak rajin, pasti Allah akan balas dengan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang yang bahagia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mampu bersyukur. Liyattakhidha akalkum qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Hendaklah kau selalu bersyukur, engkau bahagia ketika mendapati hatimu yang senantiasa bersyukur, wa lisanan dzakiran, dan lisan-lisan yang selalu berzikir kepadaku. Sahabat PAPK TV, di mana saja Anda berada, melalui layar kaca ini kita bisa menyampaikan bahwa jika suatu saat di dalam suatu hari kita tak mampu lagi mengucapkan apa-apapun di dalam hidup ini, maka cukup katakan syukur alhamdulillah pada setiap saat. Maka Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa dari kesyukuran kita. Bukankah dalam agama kita, orang-orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang ada kita syukuri. Allah akan memberdayakan, memberikan sesuatu kebaikan, melahirkan kebaikan, dan bahkan akan menjadi berdampak pada kebaikan orang lain. Sahabat PAPK TV yang berkata. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan hidayah adalah memaafkan. Wa dzalama faghfar. Jika engkau pernah dizalimi, jika engkau pernah disakiti, ayo memaafkan. Orang-orang yang luar biasa ketika dia mampu memaafkan. Wal ya'fu wal yasfah. Hendaklah engkau mampu memberikan hatimu, ruang hatimu, menahan segala ketersinggungan dan memaafkan, karena itu adalah orang-orang yang baik. Ingatlah Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, Rasulullah tak pernah diberikan sambutan dengan batu. Bahkan Rasulullah diberikan sambutan dengan hujanan batu. Rasulullah terluka, dan malaikat Jibril menyaksikan dengan penuh kasihan dan berkata, wahai Rasulullah SAW, izinkan aku mengangkat bukit Uhud ini, dan aku akan balaskan orang-orang yang telah memberikan perlakuan yang tidak sepantasnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wahai Jibril, sungguh aku diutus ke bumi bukan sebagai tukang balas dendam. Aku diutus ke bumi bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi aku diutus ke bumi sebagai rahmatan lil alamin. Begitu indahnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada umatku. Boleh jadi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya yang ingin aku berikan. Indahnya Rasulullah, keagungan budi pekerti Rasulullah, itulah yang harus kita tiru ketika kita ingin mendambakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika para sahabat PAPK TV pernah tersakiti, sebagai orang tua tersakiti, maafkan anak. Begitu juga orang lain. Alangkah indahnya
jika kita mampu memaafkan. Alangkah indahnya para pemimpin, para bagian mampu memaafkan para stafnya ketika boleh jadi mereka tidak tahu apa sebenarnya yang kita maksudkan. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap yang kita komunikasikan memerlukan frekuensi yang sama. Maksud kita baik, tapi cara kita yang kurang tepat kadang membuat orang lain tersinggung. Oleh karena itu, maafkanlah orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah kepada kita. Para sahabat PA-PK TV di mana saja Anda berada, dan ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka Rasulullah memberikan petunjuk yang keempat, wa dzalama fastaghfar. Jika engkau pernah terlanjur menyakiti, bila pernah terlanjur kata-kata kita tidak membuat orang nyaman, maka jadikanlah engkau orang yang berbesar hati, yaitu kemampuan meminta maaf. Ada sebuah kata, kalau Anda pergi ke sawah, mohon mampir juga ke ladang saya. Kalau ada ucapan saya yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Itu sebuah pantun untuk kita. Jika kita memang benar-benar melakukan sebuah kesalahan, alangkah indahnya kita mohon maaf. Jangan gengsi, karena gengsi tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Kenapa orang tidak mau minta maaf? Yang pertama, karena merasa tidak bersalah. Karena senioritas. Orang tua pernah berkata, mana mungkin aku salah, aku orang tua. Seorang kepala bagian berkata, mana mungkin aku salah, karena saya seorang pimpinan. Dan seorang kakak pernah berkata, mungkinkah saya sebagai kakak salah? Tidak mungkin. Dan saya tidak akan pernah minta maaf. Hal di atas menunjukkan ketinggian hati kita. Rendahkan hati kita. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu setinggi para filsuf, dan rendahkan hatiku sebagaimana rendahnya hati Nabi-Mu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 4 hal ini mengantarkan kita menjadi orang-orang yang ingin menggapai hidayah. Yang pertama, harus latihan bersabar. Yang kedua, kita latihan bersyukur di bulan Ramadan. Kemudian di bulan ini juga kita latihan untuk memaafkan. Dan yang terakhir, kita juga harus mampu berlatih hati ini untuk minta maaf. Semoga menjadi bahan renungan kita bersama, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di hadapan Sang Pencipta. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa yang aku lakukan dan dimanapun aku berada, tak akan pernah terlindung, tak akan pernah terdinding dari penglihatan